البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan yang disandarkan dipakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan dakwah bagian dari ibadah, maka dia adalah bid'ah muhdasah, wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah mengatakan fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah adalah merupakan kesesatan. Dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Tayyib. Sementara Allah Ta'ala telah menyebutkan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan dan sebagai orang yang berdakwah ke jalan Allah dengan seizinnya dan juga sebagai pelita yang menyinari, yaitu da'iyan ilallahi bi'idnih, menunjukkan bahwasanya dakwah itu adalah dengan seizin Allah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah, bahwasanya wasailud dakwah at-tauqifiyah, metode dakwah adalah harus ikut dalil. Demikian pula sampai ada kitab khusus oleh Syekh Barjas bin Abdussalam bin Abdul Karim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Hujjajul Qawiyah ala anna wasailat dakwah tauqifiyah. Sementara yang namanya yayasan, yang namanya jam'iyat itu adalah dipakai untuk apa? Betul-betul sebagai metode dakwah. Maka ini adalah bid'ah. Padahal muqtadinya ada di zaman Nabi. Faktor penuntutnya yaitu apa? Banyaknya orang kaya yang harus dikoordinir nama dan harta mereka, dan banyaknya orang miskin yang harus dikoordinir untuk dibantu, dan adanya dakwah yang diancam oleh berbagai pihak sehingga perlu perlindungan. Tapi ternyata Nabi tidak melakukan itu, tidak membuat jam'iyat, tidak membuat muassasah dan sebagainya. Demikian pula para tabi'in dan atba'ut tabi'in dengan situasi yang beraneka ragam, mereka tidak melindungi dakwah mereka dengan jam'iyat. Kalau itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita untuk melakukan itu. Dan Syekhul Islam dalam Iqtida'i Shiratul Mustaqim dan sejumlah ulama telah menyebutkan bahwasanya perkara yang muqtadinya ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, maka itu adalah dikatakan sebagai bid'ah. Dan tatkala Nabi, bahwasanya itu adalah madharatnya lebih besar walaupun kita tidak tahu. Dan para a'immah termasuk juga Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari telah menyebutkan ada yang namanya sunnah tarkiyah, perkara yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi padahal Nabi tahu dan ada faktor penuntutnya, tapi Nabi tidak mengerjakannya, maka itu dikatakan apa? Sunnah tarkiyah, yaitu memang sengaja meninggalkannya. Barang siapa malah melakukan itu, berarti dia menyelisihi sunnah Nabi dan dia masuk kepada kebid'ahan. Dan bid'ah tidak ada berkahnya, bahkan bid'ah itu mendatangkan laknat. Rasulullah mengatakan apa? La'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdas. Nah, kalau pelaku ihdas dilindungi, ternyata yang melindunginya saja terkena laknat, maka bagaimana orang yang membuat ihdas itu sendiri? Tentunya lebih layak lagi untuk terkena laknat. Yang hadis tadi, hadis Ali diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi lafadznya adalah lafadz Muslim yang ana sebutkan tadi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dengan sanad yang hasan dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inni akhsha an tanzila alaika la'nah. Jangan engkau duduk-duduk dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, karena aku khawatir akan turun kepadamu laknat. Berarti apa? Jangan kita duduk-duduk, apalagi belajar kepada para ahlul ahwa tadi. Karena apa? Orang yang tidak ikut huda berarti dia ikut hawa. Sementara huda itu yang mana? Ajaran Nabi SAW. Allah Ta'ala telah mengatakan, iyyatabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka hidayah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in
Barang siapa, bahwasanya dalil ini menunjukkan tidak ada jalan ketiga, jalan hanya ada dua. Kalau tidak ikut huda, berarti ikut hawa. Dan juga Allah Ta'ala telah mengatakan, fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kalau mereka tidak memenuhi seruanmu wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti hidayah dari Allah. Kata Al-Allamah Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-Iqtisam, jalan hanya dua, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak ikut huda, berarti ikut hawa. Baik. Tatkala mereka tidak mau mengikuti Nabi, fi'lan watarkan, baik sunnah fi'liyah, dalam artian sunnah ijadiyah ataupun sunnah tarkiyah, tidak mau mencontoh dan mengikuti Nabi, maka berarti mereka menyelisihi hidayah, berarti mereka masuk kepada bid'ah dhalalah. Baik. Maka apa? Jangan belajar ke ahli jam'iyat, ahli mu'assasat, ilmu mereka tidak diberkahi. Mereka seringkalinya akan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, apa yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, fa'arid ammang tawalla ang dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Mereka tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Kalau mereka mengatakan, tidak, kami ini zuhud, kami mencari akhirat, itu bohong. Di dalam perbuatan bid'ahnya itu. Kalau betul-betul mencari akhirat, bukan mencari dunia, niscaya mereka dengan sukarela meninggalkan bid'ah tadi. Bukan malah mencari-cari alasan untuk membela kebid'ahannya itu. Bahkan ada sebagian orang yang dulu di Damaj, waktu di Damaj dia menjadi pembela yayasan. Dia sampai mengatakan orang-orang yang mengkritik yayasan, mereka tidak tahu susahnya dakwah. Dakwah itu perlu perlindungan. Nah, kenapa nggak tawakal pada Allah dan ikut mencukupkan diri dengan jalannya Nabi dan para sahabat? Sebagian dari mereka juga mengatakan, kalau kita tidak membuat yayasan dan tidak memakai yayasan, bagaimana dapur itu ngebul? Nah, ketahuan kan, mereka mengikuti hawa nafsunya demi mencari dunia memang. Mencari dunia, mereka ahlu dunia. Orang-orang yang mempertahankan yayasan demi dakwah dan sebagainya itu ternyata adalah demi periuk dan perut. Itulah praktiknya. Maka yang seperti itu bagaimana diharapkan keberkahan? Dikhawatirkan terkena laknat justru. Apalagi gambar-gambar makhluk bernyawa yang dalilnya mutawatir. Mereka pakai sebagai apa? Bagian dari sistem dakwah. Ini adalah bid'ah. Maksiat dipakai untuk ibadah. Ini adalah bid'ah. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cara maksiat-maksiat, maka dia adalah mubtadi'. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil ilmunya, harus segera melepaskan diri dari itu dan tidak boleh ditaati kalau orang tua menyuruh belajar kepada orang-orang yang seperti itu, karena ini adalah kemaksiatan, tidak ada ketaatan di dalam kemungkaran sebagaimana dalam hadis Ali muttafaqun alaih. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.